Oke, saya kali ini mau sharing soal kemarin. Nggak kemarin sih, jadi kan kalau lihat dari postingan di YouTube saya kemarin kan ada panen labu madu, itu sudah sampai panen kelima ya. Mungkin yang diposting di YouTube tidak sampai kelima, tapi di blog saya di Naturality Green Plan itu sudah ada catatan sampai panen kelima. Itu adalah penanaman bibit labu madu dari awal tanam itu di generasi yang pertama, buah yang pertama tuh itu kalau nggak salah ya mungkin ada 8 buah yang berhasil tumbuh menjadi buah sampai panen. Saat ini tinggal 2 buah yang masih ada tertanam di mana di tanamannya, jadi belum saya cabut. Memang sudah siap panen, sudah siap untuk disantap. Itu ada 2 buah lagi. Nah, rencananya tadi setelah buah ini selesai mau saya pangkas, karena katanya itu buah labu madu umurnya 3 bulan. Karena lihat dari postingan YouTube yang coba nanam labu madu, kalau nggak salah sih di pot itu cuma 3 bulan lah. Mereka habis panen buah selesai pangkas, tanam lagi yang baru. Nah, kebetulan saya nanam ini di tanah. Jadi kita ini tanam di tanah, sudah tumbuh sampai akhirnya ini yang berhasil 8 buah itu, dan rata-rata 8 buah itu hasil penyerbukan yang dibantu polinasi. Hanya buah labu yang pertama itu, labu madu yang pertama itu tumbuh sendiri, jadi polinasinya alami. Nah, setelah berjalan waktu mau dipangkas, dan buah bibit tumbuh yang pertama itu di tanah yang pertama itu sudah nggak ada, jadi habis. Jadi tanaman labunya ini bergeser ke arah sisi sebelah kiri, jadi bergeser ke sisi sebelah kiri dan dia rimbun di sebelah kanan. Nanti bisa dilihat di video yang selanjutnya, nanti kita bisa lihat tumbuh di sana sampai bergeser ke arah pagar. Jadi sekarang nyampur di pagar. Nah, kemarin itu sempat tumbuh buah kecil-kecil tapi mati lagi, busuk terus buah. Jadi bunga betina tumbuh tapi tidak ada bunga jantan, akhirnya busuk. Beberapa buah itu mungkin ada 5, 6 yang hasilnya busuk. Nah, jadi akhirnya sudahlah, sambil menunggu sampai 2 buah labu yang generasi pertama ini matang panen, karena mau saya habiskan. Nah, tapi ternyata dari niat saya mau habiskan itu, ternyata yang setelah beberapa minggu mulai ada benih-benih bakal buah lagi, dan yang waktu itu saya tidak sempat untuk polinasi, jadi tahu-tahu tumbuh aja. Nah, nanti ini bisa dilihat di video saya yang habis ini. Oke, kita skip dulu, kita lihat videonya seperti apa. Jadi ini dia, ini buah baru nih, baru 1. Kemudian di sini ada lagi nih, bibitnya berhasil besar nih 1, kemudian 2. Di sini sudah ada nih, ini udah lebih dulu, jadi 3. Dan ini ada nih 4, kemudian di bawah itu ada 5. Sebentar, itu di sana ada lagi 6. 7. Sini 8. Sini lagi nih 9. Kelihatannya 9. Kemudian di sini 10.
total ada 11. Tanaman awal dulu di sini, jadi dia sudah bergeser ke arah sana. Barusan saya ngasih nomor ke buah-buah baru untuk generasi yang kedua ini. Jadi total tadi saya sudah ngasih nomor 211. 2 itu generasi tanaman yang kedua. Ini yang 210, 211 itu ada di sebelah sana itu. Itu yang terakhir. Tapi itu sebenarnya besar. Saya nomor baru ketahuan. Harusnya kasih nomor awal. Jadi ada 11 buah baru. 11 buah baru yang untuk generasi yang kedua. Untuk yang pertama kemarin ada 8 yang berhasil hidup. Di sini 1, depan 1. Kemudian ada juga yang busuk. Kita lihat nih yang busuk. Mana nih? Nih busuk. Tuh lihat. Itu busuk karena gagal polinasi. Kemudian mana lagi yang busuk ya? Kemarin ada. Nah, ini juga. Ini busuk. 2. Yang nampak kelihatan busuknya saja ya. Kemudian kita cari di depan sebentar. Kayak gini kecil. Ini busuk juga nih. Masih kecil sudah langsung busuk. Kemudian mana lagi? Itu udah 3 ya busuk ya. Beberapa ada yang sudah rontok sih. Nggak kelihatan lagi. Ya mungkin 11. 3 biji yang busuk. Jadi nggak ada lagi. Ini tadi nampak calon bunga jantan banyak tumbuh. Oh ini ada 1. Ini dia. Ini ketinggalan, belum saya nomori. Jadi total 211. Sebentar saya ambil label dulu. Saya kasih label. Jadi total ada 212. Mana tadi? Ini dia. Sepertinya sih jadi nggak busuk nih. Saya pasangkan ini dulu. Ini dia buah ke-12. Tuh lihat calon-calon bunga jantan tuh seperti itu. Tuh calon-calon bunga jantan. Dia tumbuh tuh di ketiak apa? Ketiak dahan. 12. Kemudian saya tunjukkan lagi ke calon buah bunga betina. Nah, ini mana nih? Nah, itu lihat di sebelah sini. Itu dia. Itu bunga betina tuh. Ini udah mau berbunga. Ini nunggu bunga jantan. Oke. Jadi total ada 12 buah baru yang kemungkinan akan tumbuh jadi ke arah buah panen. Coba lagi. Nih, ini juga nih calon buah. Cuman kemungkinan besar mati ini. Nggak fokus. Nah, ini ya baru tumbuh nih. Nah ini bunga jantan. Dia tumbuh di ketiak. Nah ini juga nih. Ini dia ada lagi nih.
Cuman ini nggak tahu nih dia busuk atau tidak. Kayaknya sih enggak nih. Oke, jadi ini buah ke-13. Saya kasih nomor dulu. Oke, ini buah ke-13, mudah-mudahan jadi. Ya, beginilah kira-kira. Jadi sekarang tanamannya ini bergeser ke arah depan. Memang kelihatannya kusut semrawut. Tuh, lihat. Dia jadi bergeser ke arah sini. Padahal sebelumnya di sebelah sana. Kita lihat saja nanti bisa panen nggak. Ini termasuk besar ini. Ini besar ini. Luar biasa. Tadi sudah lihat kan di mana video yang tadi udah saya ajak keliling. Jadi tanaman labu madu ini ditanam di pekarangan samping rumah. Jadi ada tanah sedikit ditanami di situ, dari bibit kecil ditanam sampai tumbuhlah seperti yang dilihat. Jadi awalnya itu rimbun di sebelah yang kering tadi, sebelah dekat tanaman kemangi. Itu dia bergeser, sekarang rimbun yang di sebelah satunya ini. Nah, lanjut lagi, jadi setelah seminggu tumbuh buah baru tapi busuk, buah baru busuk karena waktu itu saya tiap pagi keliling sebelum berangkat kerja, keliling tidak temu bunga jantan. Akhirnya kan tidak bisa polinasi, akhirnya busuk. Udahlah, saya pasrah saja sambil menunggu buah-buah yang sedang menunggu waktu panen itu besar, baru saya mau tebang. Ternyata 2 minggu terakhir mulai ada bakal buah. Ternyata dia tumbuh besar, satu, nggak lihat lagi 2, loh, tumbuh lagi ternyata. Dan di sini saya tidak tahu bunga jantannya kapan tumbuh, bunga betina ini kapan tumbuh, pokoknya tidak tahu. Pokoknya dia buah ini tumbuh dengan sendirinya dan polinasinya terjadi secara alami. Dan hasil tadi keliling, saya keliling di video yang tadi kan bisa dilihat total dihitung, dan saya mulai beli buahnya itu total ada 13 buah. Dan ini agak lebih banyak daripada yang generasi pertama yang itu dipolinasi bantuan. Jadi sebenarnya awalnya saya pikir bahwa ini memang harus dipolinasi. Memang betul, polinasi membuat si buah labu ini efektif untuk jadi buah tumbuh sampai panen. Tapi ternyata jika tempatnya mendukung, mungkin entah di sana itu banyak serangga atau serangga apapun lah itu, ternyata itu membantu polinasi secara alami. Jadi memang untuk yang generasi yang kedua ini, saya bilang yang kedua, saya tidak banyak campur tangan karena saya biarkan aja. Jadi biarkan, memang banyak semut itu saya biarin aja. Jadi kalau dulu ada semut saya basmi, sekarang tidak, jadi saya lepas. Mungkin karena itu, jadi serangga ini membantu si penyerbukan bunga jantan, bunga betina secara alami. Dan dibuktikan dengan sebanyak 13 buah yang nampaknya polinasinya berhasil. Walaupun tadi saya temukan ada 5 buah yang busuk juga. Jadi saya buka satu-satu di balik-balik, ternyata ada yang busuk juga, ya memang itu yang polinasinya gagal. Tapi dari situ 13 itu adalah yang kemungkinan polinasi alaminya berjalan dengan baik. Dan yang besar generasi kedua yang sudah tumbuh duluan itu yang warnanya sudah kuning ada 2. Jadi itu yang saya masukkan ke penomoran labu madu 2.1.2. Dan sisanya tadi saya keliling yang kita lihat di video, ada 13 itu yang masih hijau, dan itu kemungkinan yang akan nanti jadi buah labu besar sampai panen. Mudah-mudahan sih, kalau lihat dari bentuk, dari udah besarnya ini, buah yang besar, tidak ada kemungkinan untuk busuk. Kemungkinan besar selama tidak ada hama atau aktivitas pengganggu, misalnya ditebang atau apa, kemungkinan besar akan jadi buah labu panen. Kelihatannya seperti itu. Karena kalau ciri-ciri buah labu
calon buah labu madu yang nggak jadi, yang polinasinya gagal itu, ujungnya tuh kekuningan, mulai kuning 2-3 hari pasti busuk. Tapi yang tadi 13 ini hampir keliling tadi lihat, nampaknya sempurna. Jadi tidak ada kuning, tidak arah ke busuk, tidak ada. Jadi total saya labeli tadi 2.13. Yang terakhir ada di atas, saya kasih nomor 2.13. Dan saya pikir akan lebih kecil, tapi kita lihat aja nanti setelah sekarang mungkin hari bulan Oktober, katakan Oktober, November, di Desember atau Januari. Nanti kita lihat mulai beberapa waktu, mungkin yang akan panen duluan yang buah labu madu yang kedua, generasi yang kedua ini, yang mungkin ukurannya lebih kecil, tidak besar jauh. Kalau mungkin ini mungkin tidak seperti yang generasi pertama, tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi semuanya biasanya selalu saya catat di blog saya, Naturality Green Plan. Saya catat semua proses perkembangannya. Jadi saya catat di blog juga, dan kebetulan hari ini bisa nge-share untuk video. Jadi memang kelihatannya agak berantakan, semrawut, karena saya biarkan dia itu tumbuh alami. Karena saya berpikir kadang tanaman jika dibiarkan itu justru malah buahnya lebih banyak. Jadi saya coba alami untuk pemupukan sendiri. Saya tidak pakai NPK, kimia tidak saya pakai. Jadi murni mengandalkan tanah juga humus itu waktu awal saya sebar di awal mulai tanam. Selanjutnya penyiraman rajin, penyiraman air, siram air biasa dan air cucian akuarium, karena saya pelihara ikan sidat juga. Di air sisa akuariumnya, pembersihannya saya buang untuk siram tanaman. Jadi dari situ jadi tanpa pupuk kimia sama sekali, ya lumayan ini bisa sampai generasi kedua ini tumbuh. Nanti mungkin kalau kedua ini sudah kering, ya kabar habis. Jadi bersihkan lagi, mulai lagi dari nol. Untuk perawatannya juga tidak ada, hanya lagi siram. Terus lagi paling hanya mangkas daun yang kuning. Jadi kalau ketemu daun yang hijau tapi udah mulai kuning, itu langsung potong aja dah, potong. Kemudian yang satu hal lagi, daun potongannya tidak saya buang ke tempat sampah. Jadi kalau bisa habis potong, daun potongannya atau ranting potongannya atau hasil potongan cacahan buah, kulit buah yang habis kita panen, sekarang kita konsumsi nih, kita makan, kulit buahnya itu saya keringkan, saya tabur lagi di tanah yang sama. Jadi saya gunakan prinsip buah tumbuh, tanaman tumbuh tuh ngambil sari dari tanah, biar jadi daun, jadi batang, jadi buah. Mungkin buah daging buahnya kita makan, sisanya nggak termakan itu daun kering, apapun, kulit buah, tangkai buah, saya kembalikan ke tanah itu lagi, di mana dia ambil. Karena prinsipnya ketika dari tanah diambil 80% jadi buah, jadi tanaman. Nah sisanya itu kembalikan lagi ke tanah. Yang kita ambil hanya dagingnya saja, daging buah saja ya, kecuali kalau buahnya dikasih orang bagi-bagi ya diambil. Tapi kalau kita makan sendiri, kulitnya, entah bijinya ini masih kita pilih pasti bijinya, karena kita mau buat semai lagi. Jadi bijinya diambil, hanya untuk kulit, semua kembalikan lagi ke tanah. Makanya jadi tadi bisa dilihat di video tadi agak semrawut, rumput liar segala macam, semua tanaman yang tumbuh di tanah yang sama. Jadi kalau ada pembersihan, semua pangkas, keringkan, masukin di sini, kembalikan ke tanah yang sama, biar dia jadi humus, biar dia jadi, karena yang nutrisi yang diambil tanaman-tanaman yang tumbuh di situ kan ambil dari tanah yang sama. Jadi ya supaya tanahnya kembalikan lagi ke tanah di mana labu itu tumbuh, atau di mana si tanaman itu tumbuh di tanah itu. Jadi kembalikan lagi ke sini. Jadi supaya siklusnya kembali ke tanah yang sama. Jadi
kualitas tanahnya harapannya tetap terjaga. Nah untuk tambahannya mungkin kita kalau siram nyuci beras, cuci daging, terus air sisa makanan ikan, akuarium kan sidat sendiri kan ikannya juga bergizi, siapa tahu kotorannya juga bergizi, kita kembalikan ke tanah di sana. Jadi hanya seperti itu. Mungkin juga kalau sisa ada abu bakaran dari bambu atau apapun saya kembalikan ke tanah, karena untuk nutrisi tanah itu biar kembali ya dikumpulkan di situ. Jadi saya pikir mungkin itu yang bikin dia agak nimbun. Terus juga berbeda dengan yang nanam labu di pot atau apa yang mereka harus gunting ranting-rantingnya nggak perlu. Di sini saya tidak banyak gunting, pokoknya semua biarkan alami, dia mau tumbuh kemana terserah dia. Jadi selama tidak ganggu ke jalan sih, selama ini juga sulurnya itu dia akan kembali ngikat ke balik ke rumah sendiri. Jadi sejauh ini yang agak melebar, yang tadi agak keluar itu mulai agak ke jalan, tapi mudah-mudahan tidak kemana-mana deh. Jadi saya biarkan aja dia tumbuh alami, dia mau kemana ikut, terserah maunya si labu ini kayak apa. Karena saya juga ingin tahu gimana tanaman labu juga dilepas, atau juga misalnya kita punya ladang luas, tanam dia bebas kemana-mana, mungkin hasilnya akan bervariasi, tidak seperti yang ditanam di pot buahnya akan besarnya sama. Tapi di sini kan kita lihat karena dia tumbuh alami, jadi buahnya ada yang besar, ada yang kecil, cukup bervariasi. Jadi ya seperti itu. Terus apalagi yang bisa saya share ya kali ini, mungkin hanya itu dulu. Jadi nanti perkembangan selanjutnya akan saya update semuanya. Biasa saya tulis di blog pribadi saya untuk tanaman labu ini. Jadi saya ulang lagi, untuk labu yang saya tanam ini jenisnya labu madu butter apa ya, saya lupa nama asingnya itu, yang jelas labu madu. Untuk bibitnya sendiri saya ambil beli di Superindo yang sudah dikemas sasetan, itu saya beli di sana. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya bagi. Kurang lebihnya nanti saya tulis di blog saya, mungkin bisa dibaca di sana. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye.